Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa basis data dalam basis data, dalam mata kuliah basis data. Nih, bahasa basis data adalah suatu bahasa yang dapat menjadi suatu perantara di mana database yang sudah kita buat desainnya, yang sudah kita transformasikan ke dalam DBMS itu dapat dioperasikan sehingga dapat menghasilkan informasi. Pada contoh sebelumnya kita sudah membuat desain ERD untuk mendapatkan informasi siapa mahasiswa yang mengikuti mata kuliah basis data. Nah, kalau hanya dengan kita membuat desain relasi basis data, nah, data tersebut hanya menjadi suatu konsep, tapi tidak dapat diolah atau dioperasikan sehingga dapat menghasilkan suatu makna atau informasi yang lebih spesifik lagi. Nah, kita kenal di sini istilah bahasa basis data. Nah, pada dasarnya bahasa basis data itu banyak sekali, atau yang paling dominan adalah kita biasa kenal dengan istilah SQL atau struktur query language. Nah, ini adalah salah satu bahasa basis data yang paling banyak digunakan. Nah, bahasa basis data itu terdiri dengan menggunakan SQL itu terdiri dari tiga kelompok utama. Yang pertama adalah DDL atau biasa disingkat dengan Data Definition Language. Yang kedua ada DML, Data Manipulation Language. Dan yang ketiga ada DCL atau Data Control Language. Nah, dari ketiga kumpulan data tersebut itu masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri. Siapa yang termasuk ke dalam data definition language, apa yang termasuk ke dalam kategori DML, dan apa yang termasuk ke dalam kategori DCL. Nah, di sini dari suatu desain database atau suatu konsep database tersebut, tanpa adanya bahasa basis data, kita tidak akan dapat mengoperasikan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang termasuk kategori dalam definition language. Jadi kita mendefinisikan language bahasa dari basis data tersebut. Contoh yang termasuk ke dalam DDL yang pertama adalah create, istilah create atau membuat. Create ini bisa create table atau create database. Oke, yang kedua ada drop. Jadi drop itu sama, bisa drop table atau database. Oke. Yang ketiga ada alter table. Jadi semua yang berhubungan dengan struktur database maupun struktur table itu termasuk dalam kategori data definition language. Kalau create berarti kita mau membuat strukturnya, kalau drop berarti kita mau menghapus struktur bersama dengan isinya, kalau alter berarti kita mau merubah strukturnya. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam kategori manipulation language, yang dimasuk manipulation yaitu suatu perintah untuk melakukan manipulasi data. Yaitu yang pertama ada insert. Insert berarti memasukkan. Nah, ini yang paling banyak menjadi salah pemahaman. Insert itu sebenarnya bukan termasuk definition, tapi insert itu karena memasukkan data ke dalam tabel itu merupakan suatu manipulasi, bentuk manipulasi. Yang kedua ada update. Oke. Lalu kalau untuk merubah struktur tabel ini pakainya alter, kalau untuk merubah data di dalam tabel kita menggunakannya update, lalu ada delete. Oke, lalu select. Nah, ini merupakan beberapa perintah untuk melakukan manipulasi data. Sedangkan untuk DCL, Data Control Language, ini biasanya digunakan hanya sesuai dengan kebutuhan pihak manajemen. Yang termasuk kategori DCL biasanya green, nah, terus revoke.
transaction. Oke, ini beberapa termasuk dalam kategori data control language. Nah, jadi pada dasarnya bahasa basis data dalam struktur query language itu terdiri dari 3 kelompok yang akan kita pelajari. Di sini yang pertama data definition language, data manipulation language, dan data control language. Oke, sekarang kita mau membahas lebih lanjut tentang data definition language. Yang pertama tadi ada create. Oke, kita mau mencoba melakukan create. Create ini bisa dilakukan untuk create table maupun create database. Nah, pada contoh sebelumnya tadi kita sudah memiliki 3 table ya, atau 3 entitas yang akan ditransformasikan menjadi suatu table, yaitu table atau entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, lalu entitas KRS. Sekarang kita mau buat dulu database-nya, kita buat rumahnya dulu sebelum kita membuat entitasnya atau tabelnya. Untuk perintah create table atau create database, perintah dasarnya yaitu dengan perintah create database, lalu nama database. Oke. Titik koma. Nah, setiap akhir perintah dari SQL itu harus diakhiri dengan tanda titik koma di akhirnya. Jadi, tanda titik koma itu menandakan bahwa perintah tersebut sudah selesai ditulis dan siap untuk dieksekusi. Nah, bagaimana caranya kita buat database yang tadi? Contoh kita tadi punya database akademik ya. Sekarang kita membuat perintahnya yaitu dengan perintah create database. Name database-nya adalah akademik. Oke, nah jadi ketika ini create database akademik di enter berarti sudah jadi satu database dengan nama database akademik. Selanjutnya kita mau buat create table. Jadi kita punya table mata kuliah dan mahasiswa. Oke, kita buat create table mahasiswa. Oke. Create table MHS. Nah, untuk perintah dasarnya yaitu create table. Nah, nama table. Nama tabelnya. Nah, di sini tidak bisa menjadi satu cukup sampai di sini ya perintahnya, karena kita juga harus menyebutkan masing-masing kolom yang ada pada tabel mahasiswa. Jadi di dalam tabel mahasiswa tadi ada tabel ini, ada kolom name, ada kolom nama dan alamat. Nah, perlu teman-teman semua ketahui bahwa untuk membuat satu kolom di dalam struktur tabel, kita juga harus mendefinisikan yang namanya kolom tersebut harus memiliki tipe data. Nah, istilah tipe data mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui pada mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Ada tipe data yang hanya untuk teks saja, ada tipe data yang hanya untuk angka, ada tipe data bisa angka, bisa teks, ada tipe data yang untuk image, ada tipe data yang untuk pernyataan yes or no. Nah, ada tipe data untuk tanggal juga. Oke, banyak sekali istilah tipe data. Nah, selain tipe data, ya, saya tulis di sini ya. Jadi setiap kolom itu harus memiliki yang pertama ada tipe data. Oke, yang kedua setiap kolom juga harus memiliki length atau panjang karakter. Oke, ada panjang karakter. Nah, dia harus punya panjang karakter. Berapa panjang karakter yang diinginkannya? Selanjutnya, kita coba buat ya. Tadi create table, nama table, lalu kolom ke-1, koma, kolom kedua sampai dengan kolom yang ke N dan diakhiri dengan titik koma. Ini ada kurungnya. Kita coba buat create table mahasiswa tadi. Jadi di sini ada istilahnya create table. Nama tabelnya adalah MHS. Jadi kalau kita tulisnya di sini MHS, munculnya adalah tabel MHS. Kalau namanya mahasiswa berarti munculnya tabel mahasiswa. Create table MHS. Nah,
Kolom yang pertama adalah NIM. Oke, sorry. Kolom yang pertama adalah NIM. NIM itu memiliki tipe data char dengan panjang 5 misal. Oke. Dia punya tipe data char, karakter, berarti bisa kabus huruf dengan panjang 5. Lalu yang kedua ada kolom nama. Dia saya kasih varchar misal dengan panjang 30. Yang ketiga ada alamat. Saya kasih varchar juga dengan panjang 35. Oke. Lalu di sini tadi kita mendefinisikan ya, ada NIM yang menjadi primary key. Ini kita tulis primary key. Apa yang menjadi primary key? Yang menjadi primary key adalah NIM. Oke, perintah berakhir. Oke, jadi create table mahasiswa, NIM, tipe datanya char, nama, tipe datanya varchar, panjangnya sekian, alamat, tipe datanya cara karakter, panjangnya 35 dengan primary key adalah NIM. Itu perintah untuk melakukan create table. Oke. Sekarang yang menjadi perlu teman-teman semua pelajari, coba teman-teman sekarang mencari kenapa perbedaan dari tipe data. Di sini saya tuliskan ada char, ada varchar. Apa ya bedanya? Nah, sekarang coba dicari apa sih perbedaan dari tipe data karakter dan variabel karakter. Oke, mungkin itu saja terlebih dahulu dari saya untuk pengenalan bahasa basis data dengan menggunakan SQL. Untuk selanjutnya, next video saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan data ke dalam tabel, bagaimana merubah dan bagaimana mengupdate data atau melakukan operasi pengolahan data. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.